Saudara Hilmar Farid, PhD, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat ya, karena Prof. Vendus sudah mencapai tahap akhir dari proses untuk meraih gelar doktor. Saya membaca naskah disertasinya dengan seksama dan ada 4 butir sanggahan yang ingin saya sampaikan, beberapa komentar dan juga pertanyaan. Saya akan mulai dengan sanggahan terlebih dulu. Pertama, saya kira yang sangat mendasar adalah bahwa disertasi ini terlalu berpusat pada negara atau state-centric ya, dan menempatkan dokumen resmi dalam hal ini regulasi sebagai sumber otoritatif ya. Dan implikasi dari pendekatan itu ada terabaikannya ya menurut saya ekologi aktor non negara ya. Karena literasi digital ini kan sebetulnya dihasilkan melalui perjumpaan negara, platform global yang sifatnya transnasional, pelaku industri kreatif, komunitas akar rumput, dan seterusnya. Ya. Jadi fokus pada negara di satu sisi memang membantu, tetapi di sisi lain saya kira menutupi dinamika transnasional dan lokal yang justru sebetulnya menentukan praktek literasi digital sehari-hari. Ya. Dan kedua, karena juga implikasi dari pendekatan itu, tidak hadirnya suara dari pengguna kebijakan. Ya, sangat minim saya kira ada beberapa informasi mengenai bagaimana para pengguna atau end user dari kebijakan itu kemudian merespons ya, program literasi digital itu. Tetapi saya kira kalau seandainya ini didalami, kita mendapat gambaran yang lebih lengkap, ya, komprehensif dan juga berimbang. Hal ketiga saya kira terkait dengan kerangka teori dan metode. Ya, bagus menggunakan critical discourse analysis, ya, tetapi kita juga mesti ingat ya latar belakang atau sejarah dari teori ini muncul kira-kira 80-an dan 90-an yang memang efektif sekali untuk membaca ideologi teks, tapi mesti kita ingat dia tidak dirancang untuk menghadapi kecepatan inovasi yang kita lihat sekarang, apalagi makna dari literasi digital itu berubah di dalam hitungan bulan. Ya, apa yang kita anggap melek digital pada hari ini di dalam beberapa bulan kita sudah akan ketinggalan. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan ya menambah di samping critical discourse analysis juga kerangka teoretik konseptual yang kira-kira membantu kita untuk mengikuti perkembangan dari teknologi digital ini dengan lebih cepat gitu. Dan keempat, ya saya kira temuan utama ya bahwa para peserta dari program literasi digital ini seperti warga yang patuh gitu ya, itu juga mungkin perlu diperiksa kembali gitu ya. Jadi ini 4 hal yang saya kira terkait dengan sanggahan. Ada beberapa komentar dan saya kira ini saya pujikan ya kontribusi dan juga arti penting dari disertasi ini bagi studi komunikasi digital ya. Karena walaupun saya menyebut ada kelemahan ya karena terlalu state centric, tapi sangat penting dalam konteks kita di Global South ini memasukkan negara ke dalam analisis ya. Karena banyak sekali riset komunikasi digital ini fokusnya kepada platform, kepada sektor swasta, dan di negara sebetulnya punya peran yang sangat besar di dalam menentukan wacana dan juga infrastruktur komunikasi. Saya juga merasa sangat terbantu ketika membaca disertasi ini. Ada uraian seperti genealogi dari wacana literasi digital di Indonesia yang belum pernah dilakukan ya. Jadi saya kira ini kebaruan. Ya, dari 2016 sampai 2022, masa yang sangat krusial seperti yang kita tahu ada perluasan dari teknologi komunikasi digital secara sangat masif dan ini kita sangat dibantu ya. Saya merasa sangat terbantu karena melihat ya genealogi dari wacana literasi digital di Indonesia. Untuk kebijakan publik komunikasi digital, ini saya kira kritik yang baik dan mudah-mudahan bisa sampai ya ke Komdigi dan semua pengguna dari atau pelaksana atau perumus dan pelaksana kebijakan karena istilah literasi ini dianggap sebagai semacam solusi serbaguna ya. Sementara
eh, untuk mendetailkan apa sebetulnya dimaksud dengan literasi digital ini tidak banyak dilakukan, dan disertasi ini mendalami persoalan itu ya. Dan saya kira ini ke depan harusnya secara konseptual semua pelaksana rumus kebijakan bisa mengambil manfaat dari disertasi ini karena rumusannya memang saya kira cukup solid ya. Nah, saya menutup dengan beberapa pertanyaan ya. Mohon nanti Prof. Firdaus bisa menanggapi ya. Pertama, em, saya ingin tahu mengapa bagi Prof. Firdaus penting untuk memusatkan perhatian pada negara sebagai produsen utama dari wacana literasi digital di Indonesia. Ya, itu pertanyaan yang pertama ya. Mengapa negara ditempatkan begitu sentral di dalam disertasi ini? Kedua, apa keunggulan dari analisis wacana kritis, critical discourse analysis ya, dalam membongkar ideologi dan konstruksi subjek warga digital dibanding misalnya evaluasi kebijakan yang konvensional ya. Apa tempat dari critical discourse analysis ini di dalam dibandingkan dengan evaluasi kebijakan konvensional. Dan ketiga, bagaimana disertasi ini menunjukkan bahwa kebijakan literasi digital negara ini cenderung normatif disipliner ya, dan apa implikasinya untuk hak warga. Ini juga satu isu yang saya kira penting dan mungkin bisa dielaborasi di dalam jawaban. Keempat, di dalam lanskap literasi digital global sekarang ini, apa posisi khas dari disertasi ini dan apa kontribusinya untuk memperkaya literatur tentang kebijakan komunikasi di negara berkembang. Ya, saya kira di bagian kajian literatur ada banyak sekali sumber yang disebutkan. Nah, saya ingin tahu ya pendapat Prof. Firdaus di mana tempat dari disertasi ini di dalam ragam pemikiran yang begitu berkembang dengan begitu cepat, gitu ya. Dan pertanyaan terakhir, ya, bagaimana temuan disertasi ini dapat dioperasionalkan gitu untuk merancang kebijakan literasi digital yang lebih partisipatif dan juga adaptif, gitu ya. Itu saya kira ingredients-nya, bahan dasarnya sudah tersedia di dalam disertasi, tapi saya ingin dengar ya bagaimana ini secara praktikal ya itu bisa dioperasionalkan sehingga kebijakan-kebijakan mengenai literasi digital ini jadi lebih berkualitas. Saya kira itu pertanyaan, sanggahan dan pertanyaan saya. Mohon nanti mendapat respons dari Prof. Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Yang terhormat Bapak Hilmar Farid, PhD, perkenankan saya menjawab pertanyaan dan sanggahan Bapak. Pertama, bagaimana negara meletakkan kebijakan literasi, peran negara di mana? Ada disertasi ini melihat pendekatan yang terlalu beroposisi biner pada satu sisi negara dan pada sisi lain pendekatan masyarakat atau pemberdayaan yang terlalu tidak pernah bertemu, tampaknya sudah terbantahkan melalui kebijakan literasi digital Kominfo yang dikatakan oleh narasumber saya dan narasumber saya sebagai pendekatan stakeholder. Artinya ada pemaduan kekuatan, mohon maaf bukan kekuatan, ada penyatuan antara gerakan-gerakan yang berjalan di dalam masyarakat dan kemudian dikoordinasi oleh pemerintah untuk menggerakkan sebuah kegiatan. Itulah namanya kebijakan literasi digital. Dalam konteks ini pemerintah hanya sebagai fasilitator memberikan ruang gerak yang besar pada masyarakat untuk bergerak, menyusun siasat-siasat strategi tertentu. Menurut saya itu pendekatan yang berbeda dari cara pandang bahwa negara melakukan sesuatu, menciptakan kebijakan dan melaksanakannya dan meletakkan warga sebagai objek sasaran tertentu. Itu pada satu sisi. Pada sisi yang lain, masyarakat, akademisi, pegiat sosial, lembaga-lembaga SDM, lembaga masyarakat itu secara terpisah bergerak sendiri tanpa ada semacam koordinasi dengan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Menurut saya itu sesuatu yang kebaruan dalam kebijakan literasi digital yang sekarang itu. Pendekatannya lebih pada pendekatan stakeholders. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apa keunggulan CDE? Saya mencoba mengambil sikap teoretik dan perspektif dalam kajian ini bahwa analisis wacana kebijakan dalam disertasi ini memang dari awalnya mengambil pijakan pada CDE yang dikembangkan oleh Verkloh dan kawan-kawan serta analisis kebijakan kritis yang dikembangkan oleh misalnya Durnova dan beberapa. Akan tetapi kekhasan dari analisis wacana kebijakan kritis ini adalah, dan yang setelah saya mengalami itu, mereka berani, analisis wacana kritis kebijakan ini berani melepaskan aspek kritis Marxis dari dirinya. Dia lebih berorientasi politis. Ada dua hal yang perlu saya tekankan bahwa dalam CDE, Verkloh misalnya memadukan cara pandang Foucault yang politis dengan cara pandang Habermas atau Marxis yang sangat kritik ekonomi politik. Nah, menurut saya yang dikembangkan dalam analisis wacana kebijakan kritis itu melepaskan diri dari aspek-aspek ketidakadilan sosial, aspek-aspek yang tidak berpihak pada yang miskin dan kaya dan sebagainya. Tapi memang dia melihat bagaimana relasi kuasa antara siapa yang misalnya yang tidak mendapatkan porsi ketika sebuah kebijakan diterapkan. Itu kedua, Pak. Jadi posisi teoretik saya dalam meletakkan analisis wacana kebijakan itu berbeda dari CDE yang betul-betul secara kuat mendasarkan teoretik itu pada Marxis, padahal tidak dalam analisis wacana kebijakan. Perbedaannya lebih berorientasi pada politis jika analisis wacana kebijakan kritis dan melepaskan diri dari murni CDE dari Verkloh itu. Dan memang teori yang digunakan itu mengklaim bersumber dari CDE. Tapi dalam praktiknya dia melepaskan diri dari aspek-aspek kritis Marxisme itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana disertasi ini sehingga nanti berorientasi pada kepentingan warga. Barangkali ini satu hal yang menjadi temuan dalam analisis WPR yang saya lakukan. Pandangan-pandangan kritis terhadap kebijakan itu muncul. Misalnya, kebijakan literasi digital Kominfo dikatakan sebagai cara pemerintah untuk membungkam warga. Barangkali analisis kebijakan seperti disertasi ini perlu diperbanyak, perlu dilakukan untuk melihat secara objektif apakah ada kecurigaan bahwa apakah pendekatan stakeholders yang dilakukan itu murni kooptasi dari negara terhadap masyarakat akademisi, atau sebaliknya akademisi yang betul-betul mengambil manfaat dari pemerintah untuk bisa mengajukan ide-ide mereka untuk pemberdayaan sosial. Secara pastinya saya dalam penelitian ini tidak bisa menjawab itu, tapi yang pasti adalah analisis membuktikan bahwa pandangan-pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah itu ada. Dan bagaimana peran warga itu, barangkali itu salah satu keterbatasan penelitian ini tidak mencakupi warga atau sasaran kebijakan sebagai salah satu aspek yang dikaji. Yang ketiga, apa posisi disertasi ini terhadap ilmu komunikasi? Saya melihat bahwa sebuah pendekatan yang kolaboratif itu mau tidak mau harus dimulai. Misalnya contohnya adalah sebenarnya kalau kita berpikir secara strukturalis, apakah Kominfo memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu program yang berorientasi pendidikan? Narasumber saya mengatakan bahwa sebenarnya Kominfo itu sifatnya enabler. Tapi tampaknya perubahan zaman terjadi ketika misalnya literasi harus betul-betul menyatu dengan teknologi itu sendiri, mau tidak mau teknologi harus juga mengambil bagian dalam porsi literasi itu. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Karena literasi itu sudah menjadi bagian dari teknologi karena efek dari perkembangan media digital. Yang terakhir, temuan disertasi untuk operasionalisasi disertasi ini.
barangkali salah satu yang penting, satu permasalahan di negara ini adalah